Keluarga Allah. Refleksi pagi 2574. Mengapa Rasul Paulus menulis ke Timotius tentang syarat-syarat sebagai pemimpin jemaat? Mari lihat alasannya di 1 Timotius 3 ayat 14 dan 15. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Saudara-saudara, karena ada ketidakpastian kapan Rasul Paulus dapat mengunjungi Timotius, maka ia menuliskan pesannya tentang syarat memilih pemimpin jemaat. Pesan ini disampaikan guna membangun jemaat Tuhan sebagai keluarga Allah yang berdasar pada kebenaran serta menghidupi kebenaran. Saudara-saudara, dengan adanya ajaran sesat yang melanda jemaat Efesus yang digembalakan oleh Timotius, Rasul Paulus merasa perlu untuk memberi petunjuk kepada Timotius anak rohaninya. Pemimpin jemaat yang berkarakter dan berperilaku baik menjadi sangatlah penting guna mengarahkan jemaat sebagai keluarga Allah yang menjadi saksi kebenaran di dalam Kristus. Jemaat sebagai saksi kebenaran dalam Kristus inilah yang digambarkan di Wahyu 7 sebagai kumpulan orang dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa yang mencuci jubahnya dalam darah anak domba sehingga jubah mereka menjadi putih bersih. Kiranya jemaat Tuhan masa kini juga dapat menjadi keluarga Allah yang hidup dalam kebenaran. Batu Karang Iman. Refleksi pagi 2575. Jemaat Tuhan adalah keluarga Allah yang hidup dalam kebenaran. Inilah keagungan dari rahasia ibadah orang percaya sesuai 1 Timotius 3 ayat 16a. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh. Saudara-saudara, sewaktu Yesus dibaptis, Allah Bapa dalam rohnya menyatakan di Matius 3 ayat 17, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Pernyataan yang sama disampaikan Allah Bapa di Matius 17 ayat 5 sewaktu peristiwa transfigurasi Yesus Kristus di atas gunung. Pernyataan tentang anak Allah yang berinkarnasi menjadi manusia ini adalah dasar terpenting dalam iman Kristiani yang harus dipegang jemaat. Saudara-saudara, peristiwa inkarnasi Allah menjadi manusia dalam Yesus Kristus untuk misi penebusan telah diungkapkan di Filipi 2 ayat 7 dan 8 karena Yesus telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Inilah kebenaran hakiki dari iman Kristiani kita yang harus dipegang teguh oleh setiap orang percaya. Inilah juga yang menjadi batu karang yang teguh bagi iman jemaat sebagai keluarga Allah. Oleh karena itu, marilah kita terus berpegang teguh dalam keyakinan iman di dalam Yesus Kristus, Sang Anak Allah.
Mewartakan Kristus. Refleksi pagi 2576. Apa yang menjadi keagungan rahasia ibadah dalam Yesus Kristus? Inilah yang disampaikan di 1 Timotius 3 ayat 16b, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Saudara-saudara, Yesus Kristus memang lebih besar dari para malaikat, sehingga semua malaikat haruslah menyembah Kristus, sesuai firman Allah di Ibrani 1 ayat 6. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Ini menunjukkan bahwa hanya Yesus Kristus sajalah yang patut ditinggikan dan dimuliakan oleh semua yang ada di langit dan di bumi. Saudara-saudara, kemuliaan Kristus dalam karya penebusannya di kayu salib adalah karya agung Allah yang menjadi pegangan iman kita. Melalui pemberitaan Injil dalam Yesus Kristus inilah, maka orang-orang bukan Yahudi seperti kita ini dapat ikut serta menjadi ahli waris karena iman dalam Yesus Kristus, seperti yang dinyatakan di Efesus 3 ayat 6. Bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Karena itu, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus Kristus ke sorga haruslah terus diwartakan, sehingga lebih banyak orang yang menjadi percaya dan diselamatkan. Marilah kita setia melakukannya.